Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan tentang praktik daripada mata kuliah sistem operasi lanjut. Yang dimana di sini kita menggunakan sistem operasi Linux, yaitu adalah Ubuntu. Oke ya. Nah jadi sebelumnya setelah kita install, maka tampilan Linux kita untuk menjalankan kita klik mulai saja di sini. Jadi kita kalau menggunakan daripada VirtualBox kita nggak perlu lagi untuk install ulang ya, menginstal dari awal, tapi cukup seperti ini. Oke, ini beralih aja, ini kita closekan aja, biarkan saja prosesnya berjalan sampai dengan selesai. Ini masih masuk ke dalam Ubuntu-nya. Oke, berarti ini masukkan password yang ketika pertama sekali kita install hari itu. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya passwordnya. Oke, inilah tampilan lembar kerja untuk Linux kita. Nah, kali ini kita akan menggunakan sebuah terminal dari sebuah Linux, atau kita juga bisa menggunakan perintah dasar yang ada pada Linux. Oke ya. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan terminal, atau kita akan belajar menggunakan perintah dasar dari sebuah Linux. Oke. Berarti di sini kita masuk yang namanya terminal. Oke, perhatikan di sini terminal. Ketika kita klik, maka akan bentuk tampilannya seperti ini. Oke ya. Nah, jadi coba diperhatikan di sini. Kalau biasanya pada kita menggunakan Windows, ini disebut sebagai command prompt. Oke, ini kita sebut sebagai command prompt. Nah, tapi di sini pada Linux itu tidak command prompt, tapi namanya itu adalah terminal. Nah, di terminal ini sebenarnya bisa kita lakukan banyak komen ya, dan juga atau banyak perintah-perintah dasar yang bisa kita lakukan dalam mengoperasikan sebuah komputer ataupun sebuah laptop. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar perintah-perintah dasar tersebut dalam mengoperasikan atau menjalankan sebuah komputer ataupun sebuah laptop dengan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu. Oke. Berarti pertama di sinilah kita harus tahu dulu di mana posisi kita. PWD adalah print work directory. Berarti kita adalah mengeprint atau menampilkan di mana direktori kerja kita. Nah, berarti saat ini saya sedang bekerja di folder ini, di folder home dan juga di folder di itu. Nah, disinilah saya sedang bekerja. Oke. ls ini merupakan kita akan menampilkan seluruh seluruh folder yang ada pada si Dito ini. Oke, sekali lagi, ls ini kita akan menampilkan seluruh folder, seluruh folder yang ada pada si Dito ini, si home Dito ini. Kemudian lsl, nah ini kita akan menampilkan secara keseluruhan nih. Berarti kurang lebih ada 40 berkas. Ada 40 berkas di dalamnya semua. Oke, jadi ls itu hanya untuk foldernya, sedangkan lsl-nya ini adalah untuk keseluruhannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini kita hapus clear. Oke, kita hapus saja. Oke, kemudian ketika kita ingin mengganti directory, kita gunakan cd atau change directory. Oke, berarti di sini cd saya rubah menjadi etc, kemudian network. Nah, berarti di sini kita sedang berada pada si folder ini, atau kita lihat pwd. Nah, kita sedang berada pada si cd etc network, atau kalau mau balik ke awal tadi cd kemudian home kemudian Dito. Oke, pwd. Nah, berarti balik lagi. Oke, paham ya? cd ini kita harus gunakan untuk kita mau berpindah kemana, kita mau pindah ke folder mana. Oke, berarti di sini kita balik lagi cd cd etc network. Berarti kita berada di folder nih, folder network. Oke. Kemudian sini cd, sini saya buat seperti ini. Nah, berarti kita balik pwd ini, kita balik ke lembar kerja, ibaratnya ini di folder C-nya, di local disk C-nya. Oke, ini ibaratnya ini di local disk C-nya. Kita ls. Nah, inilah dia tampilan yang ada pada local disk C. Berarti kita proses yang akan kita lakukan di sini itu adalah kita sedang berada di local disk C, bukan lagi di etc network, juga bukan lagi di si home Dito, tapi kita berada di lokal, ibaratnya di local disk C-nya, atau di sini tempat si bin-nya, dasar daripada
folder-folder yang ada pada Linux. Oke ya. Ini cara-cara untuk berpindah atau menampilkan daripada data. Oke, kita hapuslah dulu biar nggak terlalu panjang. Oke, selanjutnya, nah, misalnya gini, kita mau melihat ukuran daripada berapa sih sisa daripada ukuran eh, kapasitas penyimpanan kita atau ruang penyimpanan kita. Nah, kita bisa gunakan si DFH ini. Kalau mungkin kita di Windows kita bisa cek langsung ya untuk properties, kemudian kita bisa langsung untuk uh, ukurannya. Tapi kalau di Linux kita gunakan DFA yang artinya di sini adalah sudah terpakai sekitar 57%. Use-nya dari total 24 sudah terpakai 13 GB. Berarti yang tersisa hanya tinggal 10 GB. Ini maksudnya kita melihat daripada kapasitas ruang penyimpanan. Oke ya. Jadi DFH ini kita gunakan itu untuk menampilkan daripada ruang penyimpanan. Oke. Kita balik lagi ke CD kemudian home kemudian dito pwd. Nah, kita sudah balik nih ke si ditonya. Oke, mkdir Linux. Oke, mkdir Linux ini kita akan membuat sebuah folder, di mana foldernya itu adalah namanya Linux. Oke, kalau kita ls, nah, di sini ada sebuah folder nih, folder namanya Linux. Oke ya, jadi mkdir Linux itu adalah kita akan membuat sebuah folder, ini mana foldernya itu yang bernama itu adalah Linux. Oke, berarti kita cd kemudian Linux, yang artinya saat ini adalah kita sudah berada pada folder Linux. Oke, berarti di folder ini kita akan buat lagi mkdir Ubuntu. Oke, kemudian kita mkdir Red Hat. Misalnya mkdir CentOS. Oke, berarti kalau di sini berarti sudah ada 3 folder baru lagi. Sudah ada 3 folder baru yang namanya CentOS, Red Hat dan juga Ubuntu. Oke. Bisa dipahami ya. Mkdir ini gunanya adalah kita akan membuat sebuah file baru yang nama ini sesuaikan namanya apakah Ubuntu, Red Hat, CentOS. Mkdir ini adalah proses yang kita gunakan untuk merubah ataupun membuat folder baru. Oke, seandainya kita mau pindah ke Ubuntu berarti kita cukup cd Ubuntu. Berarti pwd. Nah, berarti saat ini kita sedang berada di folder Ubuntu. Berarti seandainya kita mau buat proses di sini, berarti proses kita tuh berada di folder Ubuntu. Oke ya. Ini kita clear lagi. Kita clear. Kemudian berarti kalau kita pwd kan kita berada di folder ini si Ubuntu ini. Kemudian mkdir latihan. Oke. Kita ls kan, maka di dalam folder Ubuntu ini ada folder baru, namanya foldernya itu adalah latihan. Oke ya. mv latihan jadi praktikum. Nah, maksudnya adalah mv di sini kita akan merubah nama folder. Yang awal nama foldernya itu adalah latihan, kemudian kita rubah nama foldernya itu menjadi praktikum. Kita ls di sini, maka yang awalnya di latihan itu berubah menjadi praktikum. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Mkdir itu membuat folder, mv itu adalah merubah nama foldernya. Oke. Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy cpr kemudian praktikum kemudian menjadi latihan. Oke, kita mkdir latihan dulu, latihan.
sorry. Udah. Jadi ini seharusnya nggak ada spasi. Ini seharusnya nggak ada spasi. Jadi ini kita gabungkan. Berarti kalau ini, nah kita sudah kita sudah mengkopikan si kita sudah mengkopikan si praktikum untuk menjadi latihan di sini. Berarti copy R ini adalah kita akan mengcopy sebuah folder yang praktikum, kita kopikan dia menjadi nama baru, itu adalah latihan. Makanya ketika kita ls kan itu ada dua, latihan dan juga praktikum. Oke ya. Berarti sini kita pwd, kita berada di folder Ubuntu. Atau kita rubah deh, kita rubah di praktikum. Oke. CD praktikum sebentar ya. CD home gitu. pwd nya oke. ls nya oke. Kita CD Linux, pwd nya ke Linux, ls nya kita lihat Red Hat Ubuntu. Oke, CD Ubuntu, kita masuk pwd nya Ubuntu, ls nya ada latihan, ada praktikum. Oke, CD praktikum. Nah, oke, sudah. Oke, mungkin di sini salah ketik ya, bukan harusnya huruf besar. Oke, berarti kita pwd nya di praktikum. Oke, kita clear aja, clear. Oke, selanjutnya bagaimana seandainya kita membuat sebuah berkas atau membuat sebuah file pada lembar kerja Linux atau lembar kerja Linux. Untuk membuat sebuah file kita ada 3 cara, nanti ada CAT, ada VI, ada nano. Yang pertama kita CAT dulu. CAT nama itulah berkas 1.txt. Oke, kalau sebenarnya enter aja. Nah, kalau sudah seperti ini, ketikkan saja misalnya seperti ini adalah file editor dari chat, dimana editor ini dapat dipergunakan untuk membuat sebuah file. Dari file ini nantinya dapat dibuka kembali. Nah, untuk ini kan posisi seperti ini. Untuk kembali ke posisi awal, berarti kita gunakan CTRL plus D. Oke, untuk kembali ke posisi awal, kita gunakan di sini adalah CTRL plus D. Oke ya, kita menggunakan CTRL plus D. Ini saya hapus. Jadi jangan lupa untuk kembali posisi awal kita gunakan CTRL plus D. Oke, ini saya hapus. Ctrl D. CTRL. Dah, maka dia akan kembali seperti ini. Sudah? Kalau sudah ls. Yang dimana di dalam si folder berkas ini, di folder praktikum ada satu berkas namanya berkas 1.txt. Seandainya kita ingin melihat isinya, kita gunakan more berkas 1.txt, maka dia akan menampilkan file yang ada pada berkas tersebut. Oke ya. Nah, tadi saya katakan ada 3 cara. Selanjutnya kita pakai cara yang kedua, itulah v berkas 2.txt. Sama nih. Berarti ini juga merupakan teks editor dari v. Teks editor ini juga merupakan ini deh, sebenarnya kalau kelemahan daripada si v ini seperti ini, dia kalau sudah salah ketik dia akan seperti ini.
Oke, udah langsung ya, udah anggap aja ini selesai. Jadi untuk selesainya kita gunakan untuk keluar dari ini kita gunakan dulu ESC atau escape. Kita gunakan dulu ESC. Sudah, kita gunakan ESC. Terus ketikan di bawahnya itu ketikan di bawahnya itu adalah titik 2 WQ. Kemudian kita gunakan tanda seru seperti ini. Titik 2 WQ tanda seru, enter, maka dia akan kembali. Nah, kita lihat di ls-nya berarti sudah ada 2 berkas. More berkas 2.txt. Nah, ini dia yang sudah ada pada berkas 2 tersebut. Oke ya, berarti yang terakhir kita gunakan adalah nano berkas 3.txt. Nah, ini bebas sih kita gunakan. Ini editor paling menarik. Editor ini merupakan editor dari nano. Pada editor nano kita akan melakukan proses editing dengan lebih simple. Oke, kalau sudah ikutin ini, kita disuruh kalau tanda seperti ini, ini merupakan tanda kontrol. Berarti di sini adalah kita disuruh untuk kontrol X untuk keluar kontrol X. Nah, kalau seperti ini tekan Y, kemudian langsung enter saja. Nah, oke, ls. Berarti di sini sudah ada 3 berkas. More, berarti di sini berkas 3.txt. Nah, dia akan menampilkan hal seperti ini. Oke ya, kita sudah bisa mock directory, kita sudah bisa buat sebuah file, kemudian kita juga bisa membaca file. Selanjutnya kita bisa menampilkan menggunakan alias atau pemanggilan. Oke, nah berarti di sini saya buat misalnya alias waktu itu sesuai dengan date. Oke, berarti kalau kita panggil waktu akan menampilkan waktu ini, atau kita panggilkan date, dia juga akan menampilkan waktu yang sama. Oke ya. Jadi maksudnya alias waktu ini adalah kita buat variabel baru nih. Kita buat variabel baru namanya si waktu, yang mana waktu itu menampung daripada si date atau si tanggal ini. Kemudian misalnya alias is sama dengan tadi lsl. Oke, alias bukan alis. Berarti is di sini akan menampilkan ini. Berarti total kurang lebih ada 12 atau 3 berkas dengan total 12 berkas pendukung. Oke, berarti ini kita gunakan alias ini nih. Untuk panggilnya lsil kita cukup panggil si is aja nih. Kita tunggu panggil is aja, nggak usah kita ketikkan lagi ini. Tapi yang si alias ini itu sifatnya adalah temporary. Maksudnya temporary, dia sifatnya sementara. Kalau dia ini terclose, kalau misalnya ini tertutup, maka dia akan hilang. Maka dari itu, untuk dia sifatnya mungkin permanen, kita gunakan seperti ini. Nano, kemudian home, kemudian gitu, kemudian titik bus rc. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di bawah untuk yang bagian alias ya. Nah, oke, ini sudah ada. Nanti kalian boleh tambahkan sini nih. Ya nanti awalnya kan 1, 2, 3 aja, 3 ini kalian boleh tambahkan ini. Alias waktu date, alias is atau adalah l. Oke ya, kita bisa tambahkan di sini. Oke, kalau sudah ditambahkan nanti langsung aja Ctrl X, maka dia sudah keluar. Oke, sudah bisa dipahami ya. Sudah. Selanjutnya kita akan melihat dari kapasitas memori yang sudah terpakai. FreeM memori. Oke. Berarti total itu ada 3915, yang terpakai 700, berarti kurang lebih sisanya tinggal 2402. Nah, ini cara kita untuk menampilkan memori yang tersisa dan memori yang terpakai. Kemudian kalau mungkin kita dulu kalau kita biasanya di
Windows itu ada nama Task Manager. Nah, inilah Task Manager ini secara detail nih akan menampilkan nih kira-kira aplikasinya apa aja yang dipakai, semuanya apa aja. Nah, ini bisa terlihat nih, dia jalan terus nih, ini running terus dia. Nah, ini dia alat Task Manager. Oke ya, sudah ya, ini kita top itu menumpukkan seperti ini. Untuk keluarnya kita dengan Ctrl C, Ctrl C, Ctrl plus C. Ini untuk cara keluarnya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita clear aja, kemudian CD kita rubah ke sini aja. Oke, kemudian ls ini banyak ya di proc ini merupakan berkaitan dengan sistem-sistem, berkaitan dengan akun-akun, itu semua ada di sini semua. Oke, berarti selanjutnya kita ls lagi. Oke, kita clear aja. Oke, kemudian kita seperti ini. Kita ini tugas selanjutnya itu adalah melihat informasi dari memori. Nah, ini kita memori, informasi dari memori kita. Memori total itu ada kurang lebih ada 4 GB ya. Memori free sekitar 2 GB, memori tersedia itu sekitar, inilah kapasitas memori. Ini more terus nih, di enter aja, di enter, karena kita tadi perintahnya itu adalah more. Di enter aja dulu semua, nah sampai selesai. Nah, ini untuk menampilkan kapasitas dari memori kita. Oke, setelah itu misalnya chat CPU info, berarti kita akan menampilkan daripada CPU kita. Dia akan menampilkan spek daripada komputer kita. Nah, ini dia akan baca nih prosesornya 3, kemudian untuk prosesornya pakai ini AMD Ryzen 7, kemudian CPU 3000 Hz, cache dan seterusnya. Itu kita bisa gunakan, itu menggunakan itu tadi nih CPU info, CAT CPU info, itu menampilkan daripada info daripada CPU kita atau laptop kita. Oke, ini kalau misalnya masih jalan semua, tekan Ctrl C aja ya. Oke, kemudian card version. Nah, ini akan menampilkan seri Ubuntu kita. Kita Ubuntu pakai ini ya. Ini sama sih sebenarnya dengan Uname. Itu sama ya, terserah kita. Uname. Ini sama, antara kita gunakan card version dengan Uname itu ya sama untuk menampilkan. Oke, kemudian PS aux. Nah, ini sama sih untuk menampilkan sistem yang sedang bekerja, CPU-nya berapa, memori yang terpakai berapa, ini bisa dilihat di sini semua. Oke. Kemudian clear. Kemudian ini kita bisa ini ibaratnya ini sebuah buku manual book ya. Kode-kode yang ada pada Linux kita bisa lihat di sini. Ini misalnya ada PSE, PSEF dan segala macam. Ini bisa kita lihat nih kegunaannya di sini. Ini kegunaannya banyak ya. Nah, ini coba di scroll aja nih. Ini inilah fungsi-fungsi yang ada pada Linux, itu bisa kita lihat nih di sini. Oke. Mkadir ini juga sama. Ini perintah-perintah yang bisa kita gunakan dalam proses pada Linux. Kita quit. Oke, kemudian oke, kita balik ke awal lagi, cd home gitu, ls nya di sini folder Linux. Nah, misalnya nih seperti ini, kita ingin melihat di mana tempat folder suatu aplikasi, kita bisa gunakan where is. Ini kalau nggak ada close cuma Firefox aja ya, berarti Firefox. Nah, berarti Firefox itu berada pada user bin Firefox etc Firefox type bin Firefox. Inilah posisi daripada si Firefoxnya. Kita bisa gunakan daripada si where is. Oke. Nano, kemudian etc, kemudian host. Nah, ini error ya. Ini error. Kita keluar aja. ls, kemudian L, kemudian etc, kemudian host.
Oke, ls etc oke, ini dulu ini kita ke ini dulu deh, kita ke sudo nano dulu, sudo nano kemudian etc kemudian host. Ini masukkan password pertama yang login di awal ya. Oke, ini seperti ini, directory no exist, yang artinya kita nggak pakai directory, kita belum ada directory yang aktif. Jadi kalau yang nano tadi kita gunakan email kita, password kita yang ketika kita login di awal. Oke, misalnya kita cd kemudian home gitu. Oke, kemudian misalnya kita gunakan ping google.com. Nah, di sini kita akan mengping daripada si Google ini, biarkan dia akan tetap jalan terus nih. Untuk keluarnya ya tekan Ctrl D. Ya, dia masih membaca terus. Ini biar membaca terus. Ini masih seperti lelet laptopnya, tinggal ping Google. Oke, ini biasa nanti tekan kontrol untuk menghentikannya, kita tekan Ctrl D. Ini masih belum bisa, dia masih ngebaca untuk si ngepingnya, dia masih ngeping daripada si Google-nya. Oke, Ctrl C juga bisa. Kalau nggak Ctrl D kita gunakan Ctrl C. Tadi sekali lagi coba kita ping google.com. Oke, ini masih membaca ping google.com-nya. Kita harus gunakan Ctrl C. Ya, oke, sudah bisa. Oke, yang terakhir, bagaimana cara menutup lembar kerja ini? Ya, kita gunakan power off. Maka ini sudah terclose. Oke, mungkin itu saja video kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.